Halo teman Asa, selamat datang kembali di podcast Asa Talk. Ini merupakan podcast kedua dari Asa Talk dan selamat bertemu kembali dengan saya Mega Huta Galung yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Siapa lagi kalau bukan Pak Irawan Mulyadi. Beliau merupakan chairman dari Asaren. Nah, tentunya teman-teman juga pasti pada nggak sabar. Saya karena udah nggak sabar banget nih pengen ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Irawan karena beliau punya banyak sekali pengalaman khususnya di bidang bisnis dan pastinya beliau punya alasan tertentu yang sangat khusus banget. Kenapa sih Asaren gitu? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Irawan. Halo Pak Irawan, apa Halo. kabar? Baik, ya. Tos dulu. Tos dulu dong nih, tos aman ya Pak? Aman, iya. Oke, mungkin saya mulai dulu kali ya. Perasaan Bapak ketika hari ini bakal syuting podcast untuk podcastnya Asa Talk? Ya, lumayan surprise juga sih. Surprise ya? Surprise. Tapi ya, tapi sebenarnya kalau dibilang podcast, sekarang podcast lagi in kan, ya kan? Ya, saya biasanya di audience yang agak rame, temen ngomongnya di depan panggung gitu kan. Tapi sekarang ngobrol-ngobrol gini agak, ya sesuatu yang berbeda ya. Oke, mungkin audiensnya nggak kelihatan ya Pak ya? Nggak kelihatan, nggak ada audiensnya. Ya, cuman hal yang baru. Cuman sekarang podcastnya sejak zaman COVID ya, ini lagi tren. Iya. Saya juga suka ngikutin podcast yang lain juga ya. Wah, Pak Irawan ini banget ya, up to date banget ya dengan perkembangan saat ini. Kalau boleh tahu nih Pak, ngomongin podcast, Bapak biasanya dengerin podcast apa sih Pak? Saya suka sama si Master Deddy Corbuzier. Oh, ya. Sama Pak, saya juga. Iya, itu karena lumayan up to date ya. Ya, up to date. A lot of trending topics segala macam. Terus sama Pak Gita Wiro Endgame. Endgame. Oh, ya, wow. Ya, Endgame juga seru juga ya. Iya benar-benar. Ya. Karena di situ kita bisa dapat insight banyak ya Pak ya. Betul. Tentunya. Di sini juga diharapkan teman-teman Asa bisa belajar juga nih dari Pak Irawan Mulyadi nih, salah satu orang yang sangat berpengaruh di Asaren juga. Nah, kali ini saya mau langsung tanya aja deh. Mungkin Bapak yang akan lebih dalam lagi memperkenalkan background Bapak di sini. Silahkan. Oke, mungkin sedikit tentang saya ya. Saya lahir Indonesia, ya kan. Tapi banyak spend waktu di Australia. Kebetulan zaman sekolah dulu saya di Melbourne. Terus habis sekolah juga sempat kerja di sana. Terus pulang ke Indonesia bentar. Jadi pengalaman profesional saya di Citibank. Oh, di bank. Habis di Citi, di banking. Nah, terus habis itu ke Melbourne. Awalnya 1999 kalau nggak salah itu saya mau liburan. Rupanya ditawarin kerjaan. Nah, dari sana akhirnya saya stay di Melbourne sampai 2006. Terus banyak kerjaan di government. Di government Australia, terus travel dari Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane and all that. Terus habis itu 2005 saya decided dipanggil sama ada satu perusahaan Indonesia. Dia bilang, kenapa nggak mengabdi di Indonesia aja? Kenapa negara orang lain gitu kan? Saya pikir ya kenapa enggak ya? Terus 2005 saya travel back and forth Melbourne Jakarta tiap bulan. Terus saya bilang, wah, I need to be in it, to win it. Itu kan 2006 decided udah saya balik ke Indonesia. Nah, dari sana mulai bangun perusahaan consulting company. Terus banyak kan di telekomunikasi awalnya. Nah, telekomunikasi dan setelah itu saya berkembang banyak ngurusin masalah infrastruktur. Dan ya sekarang 2021 udah lumayan lama juga ya, dari 2006 ya. Nah, terus banyak fokus di government. Government, dan 2015-16 saya diajak teman baik saya itu untuk invest di perusahaan yang ngembangin National ID Indonesia yang kita tahu namanya KTP IKTP gitu kan. Nah, terus saya lihat itu kayaknya hal yang menarik. Nah, kita secara grup kita invest, terus saya jadi happen to be the CEO of the company. Nah, terus juga lumayan bangga tuh karena saya baru belajar rupanya kita itu negara Indonesia punya National ID. Dari 270 penduduk Indonesia, 205 juta itu National ID Indonesia. Dan itu ada biometricsnya. Jadi ada 10 fingerprints, face algoritma, sama iris. Jadi waktu kita ngobrol-ngobrol itu kelihatannya itu yang one of the biggest digital asset di dunia. Jadi kita harus bangga. Ya karena dengan populasi kita yang keempat di dunia dan besar itu ya saya pikir itu terobosan yang bagus, ya kan. Nah, dan kita juga banyak bergerak di bidang supporting the government di intelligence juga. Terus juga ada beberapa ekosistem kita juga bangun startup.
Dan kebetulan waktu itu saya juga ada bangun yang urusan nama fintech dan payment gateway dan lain sebagainya. Jadi yang gak nyesel juga pulang Indonesia. Wah, dari luar 2006 biasa, Pak. sekarang udah ya 15 tahun nih sekarang Indonesia ya. Wah, luar biasa. Iya. Itu kayak apa? Roller coasternya pasti banyak Oh ya, iya, Pak? banyak Karena sekali. sudah hampir berbelasan tahun lebih Bapak di Iya, sini dan bekerja sama dengan government ya, supporting government juga. Betul. Dan saya bagusnya banyak support sama teman-teman dan partner yang menurut saya mereka very supportive ya. Jadi kayaknya kalau misal bisnis itu yang penting sebenarnya trust. Paling utama masalah trust. Trust is very important. Once you have trust with your partners, itu jalannya udah gampang banget sebenarnya. Gitu. Oke, betul-betul. Saya setuju Itu sih banget. itu paling penting. Iya. Benar, jadi dari semuanya itu, dari sekian tahun Bapak sudah berada di dunia bisnis ini, Bapak belajar banyak hal, salah satunya adalah trust. Yes. Sehingga sampai sekarang ini Bapak bisa terus berkembang. Kalau boleh saya tanya soal bisnis Bapak sekarang ya, kalau yang saya dengar Bapak sekarang punya bisnis di bidang biometrics. Ya. Bagaimana tuh Pak? Iya, makanya pertama-tama awalnya juga saya pikir ya kalau itu memang hal yang baru yang lagi tren. Nah, dan juga itu urusannya yang sama National ID tadi ya, IKTP ya. Nah, juga waktu itu kita diminta salah satu bank terbesar Indonesia untuk membantu mereka untuk membuka opening bank account dengan biometrics. Wow. Nah, itu kita lakukan kira-kira 2-3 tahun lalu. Nah, dari sana terobosan-terobosan banyak. Sekarang kan apalagi zaman teknologi ya, zaman digital, ya kan. Semua lewatnya digital. Apalagi sekarang lagi COVID, semua kalau bisa contactless, ya kan. Betul. Terus buka banking account, nggak perlu sampai ke cabang-cabang, ya kan. Nah, itu salah satu terobosan yang luar biasa menurut saya ya. Betul sekali. Wah, luar biasa ini. Menarik juga dengan background Bapak tadi gitu. Dengan bisnis yang sudah sangat lama gitu ya, dengan roller coaster sekian belas tahun dari Australia, Indonesia. Sekarang Bapak menjadi chairman dari Asaren. Kenapa kepikiran gitu? Mau berbisnis dan juga punya spirit untuk mengembangkan tes DNA di Indonesia. Oke, nah itu menarik. Jadi awalnya ini accident sih sebenarnya kan. Oh, accident ya? Kebetulan gini kan, kebetulan ada seorang yang sekarang CEO-nya Asaren, yang partner saya juga, the founder, Pak Aloysius, ya. Yes. Sebelumnya kita udah pernah podcast juga dengan Pak Aloysius. Betul, gitu ya? Iya, betul. So, it's something unique about him. Jadi saya bilang, saya banyak juga invest di beberapa startup dan juga kerjasama dengan partner-partner. Nah, saya lihat emang Pak Aloy punya very passionate tentang what they do, gitu kan. Nah, buat saya itu very important. Itu one key success factor itu kan. Someone is passionate about what they do, dan really nurture it, terus fokus, pasti successful. And also trust tadi itu ya. Trust tadi, ya kan. Nah, terus teman-teman kebetulan di grup kita bilang, wah ini sesuatu yang bagus nih. Apalagi sekarang lagi COVID begini, orang really care about health kan. Iya, betul. Nah, contohnya aja zaman dulu mana ada sih orang yang naik sepedaan terus kan. Sekarang kemana-mana goes mulu kan. Gitu ya, sekarang ya istilahnya. Goes, dan orang really care tentang kesehatan kan. Dan surprisingly kita lihat juga sejak COVID ini banyak orang udah jarang sakit flu, batuk, ya kan? Karena mereka take care of themselves gitu loh, ya kan? Nah, terus kita lihat juga banyak yang orang pikir, saya juga awalnya juga bingung nih, ini apa genome sequencing, genome editing segala macam. Saya cuma taunya kan kayak cloning kan hal sesuatu yang baru kan. Nah, cuma orang taunya kalau DNA testing itu related sama mau tahu dia ibu bapaknya bener nggak sih gitu kan? Ya, Kan banyak kan ya, tes begitu gitu kan. Ya. Nah, cuman ternyata saya lihat ini sesuatu yang menarik. Nah, coba saya googlein, saya coba lihat YouTube. Nah, saya bilang wah ini sesuatu yang bagus gitu kan. Nah, saya juga baru belajar dari Pak Aloy juga, dia bilang ternyata dari badan kita tuh punya 3 million markers, dia bilang gitu kan. Saya tahu gambar helix gitu kan. Nah, gambar helix itu saya lihat wah ini apa? Saya pelajarin lagi. Nah, dia bilang sekarang teknologi udah canggih. Kalau zaman dulu itu kan kalau kita mau tes DNA mesti kirim ke luar negeri, ya kan? Kirim ke lab di luar negeri. Nah, kebetulan teman saya juga dan kakak saya sendiri testing satu keluarga, dan biaya mahal, ya kan? Zaman dulu biaya mahal dan hasilnya lama, bisa berbulan-bulan baru dapat hasilnya. Nah, kata Pak Aloy, ini kita bisa bikin sendiri di Indonesia. Saya bilang yakin, dia bilang benar bisa, dan sekarang udah terjangkau harganya. Nah, saya lihat ini opportunity yang bagus, ya. Kalau kita fokus di sini dan kita bisa bikin lab di Indonesia, nggak perlu klaim luar negeri,
Dan sekarang alatnya udah murah, kenapa nggak kita bikin? Tapi awalnya saya agak skeptical juga, ini bener nggak sih ya, gitu kan. Nah, sempat berapa kali kita challenge as a group kan. Nah, contoh reportnya kayak gimana, gitu. Terus kita lihat reportnya, saya bilang bener, bisa kayak begini banyak dan bagus gitu kan. Saya sempat ngintip juga kompetitor kan, laporan yang mereka bikin nggak terlalu luas, cuma fokus on certain things gitu kan. Nah, di sini saya lihat rapornya details, dan saya tanya, kira-kira harganya mahal gak nih? Dia bilang, oh bisa lebih murah. Nah, kita coba kalkulasi segala macam bareng-bareng. Dia bilang, wah udah segini. Saya bilang, wah ini kita bisa penetrate market lebih cepet nih, gitu kan. Potensi kita 270 juta penduduk Indonesia. Berarti kan, kalau kita jual dengan harga murah dan terjangkau, gitu kan, berarti kita akan punya, at least kita bisa tes banyak orang Indonesia. Dan dengan begitu kita punya baseline. Nah, yang saya pelajarin juga, makin baseline kita makin besar, data crunching, data analisis kita akan lebih kuat dan hasilnya lebih details dan presisinya lebih bagus gitu kan. Nah, saya bilang, wah, kenapa enggak kita lakukan? Hitung-hitung dia bilang, wah bisa nih cuma 2,7 juta katanya. Kalau kita buat tes dapat reportnya banyak gitu kan. Kalau kita lihat sekarang orang PCR tes aja ya. Kita di grup aja di perusahaan ini kita tes PCR sebulan 2 kali gitu kan. Harganya waktu masih mahal 1,8 juta, sekarang udah turun di bawah 1 juta. Kalau kita lihat dengan 2,7 testing for once in your lifetime itu murah sekali dan menurut saya affordable, ya kan. Nah, atau kita juga bisa bantu mereka untuk cicilan atau segala macam. Nah, saya bilang ini sesuatu terobosan yang bagus dan ayo kita lakukan. Dan itu that was like 8 months ago or 9 months ago. Dan now it's like sekarang saya bilang iya, dan sudah jalan. Dan awalnya kita bilang nih, kalau sebelum kita launching ke masyarakat, kita tes dulu dong, itu kan, harus kita tes. Jadi kita lakukan internal test. Saya sendiri juga awalnya agak bener gak ya gitu kan, agak skeptical kan. Nah, terus kita tes dan hasilnya kita lihat, dan itu menurut saya luar biasa hasilnya. Dan saya bilang sih 95% accurate gitu loh. Dan apa yang saya alamin, yang sekarang, yang dulunya saya pikir saya tuh punya lactose intolerance, ya kan. Lactose intolerance saya tuh baru tahu waktu saya balik ke Indonesia. Nah, sewaktu di Australia saya ngopi sehari bisa 4 kali, 4-5 kali. Latte lagi, latte itu kan kadarnya susunya lebih banyak, 2/3, kopinya 1/3. Jadi kalau konten milknya lebih banyak kan, di sana saya nggak apa-apa, karena saya minumnya almond milk. Nah, waktu balik ke Indonesia, Starbucks saya cobain, habis itu kok perutnya nggak enak segala macam kan, bloated lah segala macam. Nah, saya curiga ini kayak lactose gitu loh, ya kan. Nah, tapi saya ignore itu. Nah, ternyata pas dites hasilnya benar, 9 out of 10 gitu loh, confirm ya. Gitu. Ya. Wow, jadi saya kebanyakan ngomong tentang saya sendiri jadi. Saya juga enjoy ngedengerinnya. Jadi ngomongin soal DNA test, kayaknya menarik banget nih kalau sekarang orang Indonesia kita berikan satu lifestyle baru gitu. Karena at the end of the day kita tahu ini adalah suatu hal yang baik, positif untuk kesehatan, dan juga menariknya Bapak berangkat dari pengalaman Bapak juga tadi. Melihat bahwa oh ini this is potential gitu untuk kita orang Indonesia, dan Bapak juga waktu itu belum tahu nih, oh kenapa ya saya kok ngerasa kayak ada masalah dengan kesehatan saya, sampai akhirnya benar dites gitu kan ya Pak. Jadi kalau saya lihat di sini kita cenderung belum menjadikan hidup sehat itu lifestyle yang sesungguhnya. Belum tahu sebenarnya, oh kita olahraga gitu ya, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya yang dibutuhkan tubuh kita tuh apa gitu. Betul. Yang setepatnya gitu. Jadi kalau Bapak lihat sendiri nih, orang Indonesia udah cukup ini nggak sih, paham dengan ini semua, dengan bahwa sehat itu harus sesuai porsinya dengan apa yang dibutuhkan dengan tubuh kita. Nah, itu hal yang menarik. Jadi contohnya gini, kebiasaan orang Australia itu consume a lot of booster vitamin, ya kan? Karena banyak merek-merek itu banyak kan buatan di Australia. Ya, saya nggak bisa nyebutin merek, cuman banyak di Australia. Dan kebetulan saya sendiri banyak konsum vitamin. Tiap pagi saya konsum mungkin 4 vitamins. Dari B+, C, fish oil, sampai yang sekarang lagi populer kan D, ya kan. Nah, tanpa kita tahu, padahal kita tuh lahir udah punya kandungan vitamin yang cukup banyak, ya kan.
Nah, cuman ada beberapa orang yang certain vitamin deficiency, ya kan. Jadi perlu dikasih booster. Nah, jadi menurut saya itu hal yang kayak simple aja. Kayak contohnya ada beberapa tim saya juga di kantor lambungnya suka sakit. Dan orang Indonesia biasa sakit mah, gitu kan. Iya. Sakit mah itu kayaknya udah very common. Iya, itu ya juga kan? bisa disebabkan karena kebanyakan konsumsi vitamin C gitu ya. Betul. Nah, tanpa sadar, padahal kita udah punya banyak vitamin C atau badan kita itu react untuk certain vitamins kan. Nah, yang saya lihat ini dari laporan ini bisa kelihatan gitu kan. Nah, jadi itu ngebangun awareness-nya, apalagi sekarang during COVID ini sebenarnya lebih gampang sebenarnya kan. Dan orang sekarang udah care tentang health, ya kan. Makanya kalau nggak mungkin toko sepeda laku terus sekarang kan. Pada gila pada goes-goesan kan. Nah, tapi sesuatu yang bagus gitu kan. Nah, jadi awareness-nya udah diciptakan. Dan waktu kita launch pun kelihatan market react to it gitu loh. Dan banyak beberapa saya lihat testimoni yang confirm kalau apa yang mereka concern dengan diri mereka atau anak-anak mereka itu terkonfirmasi dari laporan itu. Itu menurut saya itu sangat membantu itu. Nah, tujuannya ke depannya kalau ini bisa lebih murah lagi, lebih bagus lagi sebenarnya. Ya. Bener banget. Betul sekali, karena itu yang dibutuhkan oleh orang Indonesia saat ini ya Pak. Untuk sehat saja mereka juga harus masih banyak yang perhitungan gitu kan. Tapi di sini Asaren hadir ke Indonesia untuk bisa gimana nih supaya sehat itu nggak mahal gitu kan. Sehingga akhirnya semakin lebih banyak orang yang aware sama kesehatannya. Nah, tadi tuh menarik sih yang kayak kita bicarain tadi apa ya, berhubungan juga dengan kehadiran Asaren ini gitu ya. Orang mau sehat tapi padahal tubuhnya tuh udah punya imun yang cukup gitu. Sehingga dia mengkonsumsi vitamin yang sebenarnya dia tidak terlalu butuh itu gitu kan. Sama halnya juga dengan ada orang yang berpikir kayaknya vitamin C untuk menghindari corona, vitamin D juga, ternyata kebanyakan akhirnya jadi autoimun. Itu yang sering terjadi kan Pak. Nah, itu dia. Makanya di sini kalau mungkin Bapak bisa jelasin sedikit report-report yang ada di Asaren ini Pak, mungkin sama teman-teman. Iya, jadi kalau saya lihat dari report itu kan dibagi ada 20 grouping kalau nggak salah ya. 20 grouping, terus kalau male dan female dapat satu ekstra ya, karena ada yang urusan family planning segala macam. Nah, terus ada beberapa waktu saya lihat, saya baca, emang kalau buat orang awam emang kelihatannya agak sulit mengerti karena ada medical terms-nya kan. Nah, tapi di Asaren kita juga provide consultancy. Nah, kebetulan saya juga baru aja coba sama dokternya ya, Dokter Nurin ya kalau nggak salah ya. Nah, Dokter Nurin juga saya juga impress. Terus dari sisinya waktu konsultansi dia go through report saya segala macam, dijelasin dengan baik gitu kan. Nah, saya juga saya lumayan impress sih sebenarnya. Dan emang yang sesuatu yang akan kita lakukan sebenarnya pertama make sure laporan itu mudah dicerna. Ya. Nah, karena tiap laporan itu kan dikasih definisinya, terus apa do's and don't-nya, ada advice kan. Tapi kadang-kadang juga kita perlu consult, dan itu kita siapkan di Asaren. Kita perlu consult, ada konsultan yang expert di bidangnya. Gitu. Wow, itu dia yang menarik dari Asaren nih teman Asa, karena tidak hanya mendapatkan report, tapi teman-teman juga bisa langsung konsultasi nih ke dokternya nih. Kira-kira saya punya kekurangan di sini, report saya mengalami di report saya kok medium di sini gitu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk supaya kesehatan saya bisa lebih maksimal lagi gitu. Jadi itu yang menarik dari Asaren ya Pak ya. Jadi semua yang dibutuhkan itu sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih tidak kurang. Dan dokternya selalu available loh Pak. Yes, benar banget. Jadi TOP BGT lah istilah sekarangnya gitu ya. Oke, sekarang kalau tadi kita udah ngomongin soal banyak hal deh pengalaman bisnis Bapak terkait juga dengan Bapak pengalamannya di Asaren ini, kenapa sih Asaren dan lain-lain. Sekarang saya mau nanya, mungkin teman-teman Asa juga pada kepo nih istilahnya. Apa future plan Bapak untuk Asaren? Boleh dong Pak, agak lebih dikasih clue gitu ya. Oke, saat ini emang kita kan baru selesai opening the end-to-end lab dari awal sampai akhir. Dan saya juga pengalaman experience, the lab experience. Nah, menurut saya sih it's amazing gitu loh. Karena buat orang yang nggak ngerti ya, saya pikir cuma kirim sampel aja, setelah itu diproses segala macem, keluar hasilnya gitu kan. Nah, padahal itu banyak proses yang harus dilakukan. Itu gitu kan. banyak banget proses. Dan nggak sesimpel itu gitu kan. Tapi ya nggak serumit-rumit banget juga gitu loh. Nah,
Nah, kita rencananya mau buka Asaren Experience Center. Gitu. Wow. Itu yang buat orang-orang awam bisa experience gitu kan. Oh, tunggu sebentar Pak. ASA Experience Center. Oke. Hmm. Kalau tadi soal lab tadi ya, well yes pasti bukan suatu hal yang mudah gitu ya, karena dan kita punya laboran-laboran yang paling mantep lah pokoknya bisa langsung menghasilkan report-report yang terbaik gitu Pak. Terus tadi saya agak mau berhenti di posisi di poin tadi Pak, di ASA Experience Center. Sebelum kita ke situ Pak, sebelumnya apa yang membuat Bapak ingin gitu membuka ASA Experience Center? Oke, basically yang Asaren Experience Center itu nggak cuman normal lab gitu kan. Kita mau juga introduce ke teman-teman yang supaya bisa experience bareng-bareng gitu kan. Oh, okay. Prosesnya kayak gimana sih gitu kan. Nah, jadi itu kan kadang-kadang kan sekarang kayak restoran sekarang udah open kitchen. Ya kan, kita kasih lihat chefnya masaknya kayak gimana gitu kan. Nah di Asaren Experience kita akan kasih lihat gitu loh. Nah ini prosesnya kayak gimana gitu kan. Jadi mereka juga merasakan sendiri, ya kan. Nah dan juga di tempat itu juga kita akan mengadakan consultancy services segala macam. Dan at least kita memperkenalkan lah. Sekarang DNA testing ini bukan cuman DNA testing yang normally people do to find out dia anaknya siapa gitu kan, bener gak dia itu kan not adopted gitu kan. Nah itu. Saya sekarang paham, berarti ini akan menjadi dua hal yang berbeda, laboratorium dan juga Experience Center. Wah menarik banget Pak. Pastinya teman-teman ASA pengen tahu nih, apa sih yang ada di dalam ASA Experience Center nanti? Nah itu yang tadi awalnya saya bilang itu nanti labnya itu kita akan expose, at least orang awam akan bisa lihat seperti apa prosesnya. Gitu. Lebih kepada the experience. Jadi soalnya kan mereka juga tahu gitu loh. Jadi kita akan kasih tahu, nggak cuman kirim sampelnya terus terima hasilnya, tapi juga mereka bisa experience dan bisa ngomong details apa sih genome itu, genome sequencing, apa sih the future of the genome. Ya kan ada juga yang kita ngomong genome editing segala macam kan. Nah itu at least the center will be the place people understand a lot more gitu tentang genome ini sendiri gitu loh. Jadi nggak sesuatu yang awam lagi, nggak cuman masalah DNA testing, tapi juga how we improve our life gitu kan. Sekarang kan orang banyak yang concern tentang health gitu kan. Nah itu that gonna be the experience center for everyone to enjoy gitu. Nah kita akan buka mungkin di beberapa kota di Indonesia. Jadi yang pasti kita fokus di Jakarta dulu. Nanti beberapa kota-kota besar di Indonesia itu. Ya. Wow. Nah, dan ya mungkin satu ini lagi clue lagi ya, kita sih nggak cuma mau only fokus di Indonesia ya. Kita maunya awal Southeast Asia, kalau bisa is a global player. Karena sekarang kan sky is the limit, ya kan? Yes, nah, sky is the limit. Jadi apapun yang kita lakukan bisa terobos sampai ke global. Ya? Dan itu mungkin dilakukan. That's the biggest point yang akan Bapak lakukan dengan tim untuk beberapa tahun ke depan. Pastinya secepatnya ya Pak ya? Secepatnya. Yeah. Waduh. Mungkin next clue-nya yaitu I just happen to be next week saya akan berangkat ke UAE dan mungkin sesuatu yang kita akan explore untuk the global market gitu. Wow. Nah, karena kita posisinya itu besar, kita punya 270 juta penduduk Indonesia. Ya benar banget. Ya kan? Nah, mungkin kita punya advantage pengalaman kita di Interbio, the biometrics company, handle 205 juta itu pengalaman dari itu kita bisa adopt gitu loh untuk go to global market gitu. Wow, luar biasa sekali Pak. Saya sampai nggak sabar dan shock sih Pak tentang ASA Experience Center itu. Jadi nantinya teman-teman ASA nih bisa punya pengalaman langsung melihat betapa pentingnya tes DNA itu dan prosesnya bahkan ya Pak ya. Bagaimana DNA teman-teman yang diambil melalui saliva nih di sini gitu kan diproses oleh tim gitu sehingga akhirnya mengeluarkan report kesehatan kita masing-masing. Dan Bapak juga dan tim punya rencana bahwa secepatnya kita akan membuat ini menjadi satu lifestyle yang tidak hanya di Indonesia tapi global. Yes, wow, betul. Luar biasa. So one thing to add yang kita mau bikin kalau bisa ini fun. Jadi nggak cuman kadang-kadang terus terang waktu awalnya saya mau tes saya juga nervous kan, takut juga kan. Takut hasilnya ya Pak ya? Saya juga takut ya. Takut ini apa ya hasilnya kan? Kita ngeri juga kan. Nggak tahu kan kita punya historical, kita nggak tahu secara genetik tuh secara kita kita lahir bagaimana gitu kan. Nah terus kita lihat justru
reportnya juga nggak menakutkan banget gitu loh. Nah, nanti ke depannya kita mau bikin ini sebenarnya sesuatu yang is a lifestyle gitu kan. Betul. Jadi combination lifestyle sama science itu yang bikin fun. Gitu. Betul. Nah, jangan sampai orang takut. Lebih bagus kan kita tahu dan kita prevent daripada kita tahu tapi too late, ya kan? Nah, itu yang coba kita sampaikan ke teman-teman gitu loh. Jangan takut. Nah, ini sesuatu yang mau kita bikin agak fun, terus lifestyle dan ya live healthy lah. Sekarang kan udah kayaknya udah di mana-mana orang udah merasa begitu. Betul banget. Jadi kita akan buat report-report ini menjadi lebih bentuk dari pencegahan gitu. That's why we need DNA test. Dan bersama Asaren lebih dulu diketahui akan lebih cepat juga dicegah gitu kan ya Pak istilahnya ya. Dan kita mau mencoba untuk membuat teman-teman punya gaya hidup ya yang lebih aware lagi dengan kesehatan. But in a fun way tadi. Yes. Waduh, menarik banget sih Pak pembicaraan kita hari ini dan saya senang banget dengan pengalaman Bapak tadi bisa jadi input juga buat saya gitu ya. Betapa berbisnis itu kita harus punya passion dan juga trust gitu, dan selain itu juga dengan roller coaster yang ada selama perjalanan bisnis Bapak dan tiba-tiba Bapak kepikiran untuk bisa berbisnis dan bekerja sama khususnya di bidang DNA test ini itu agak berbeda jauh tapi dengan spirit dan motivasi yang luar biasa untuk membawa DNA test lifestyle ke Indonesia itu sendiri, dan diharapkan teman-teman semua orang Indonesia di sini juga semakin aware dengan kesehatannya. Harus gitu. Dan nantikan ASA Experience Center nanti ya teman-teman ASA ya. Waduh. Tolong ditunggu itu ya. Tolong ditunggu secepatnya gitu ya. Mungkin ada clue Pak, apa sudah ada? Mungkin belum. Jangan clue-nya dikit-dikit aja dulu. Jangan terlalu banyak. Tapi saya yakin pasti sudah ada sih Pak. Oke deh. Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Pokoknya teman-teman mungkin harus selalu up to date dengan podcastnya ASA ya Pak ya. Harus dong. Benar, harus selalu up to date dengan podcast ASA selanjutnya. Waduh, terima kasih ya Pak. Sudah mau menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang di sini. Apa ada pesan lagi Pak mungkin? Cukup itu. Cukup itu ya. Tadi awalnya saya agak nervous karena hostnya bagus, jadinya jadi bisa relax, bisa santai. Bisa relax. Oke, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan pastinya Bapak juga pasti akan nonton ya. Siap, pasti dong. Terima kasih juga untuk semua teman-teman ASA yang sudah bergabung, dan tentukan selalu gaya hidup yang terbaik untuk teman-teman, karena gaya hidup yang sehat itu harus dimulai dari sekarang. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye!